Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Nurul Fafiatus Saada. Oke, kalian pernah mikir gak sih makanan enak yang tiap hari kita makan setelah masuk ke mulut perginya kemana ya? Apakah dia langsung jadi energi atau malah tersesat di dalam perut? Nah, daripada kita bingung menebak-nebak, mending hari ini kita ikutin yuk petualangan makanan di dalam tubuh kita melalui materi sistem pencernaan manusia. Tenang, pembahasannya bakal seru dan pastinya bikin kita makin sayang sama tubuh sendiri. Yuk, tonton sampai habis ya. Check it out. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman harus tahu dulu nih, kalau tim pencernaan kita itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah organ pencernaan utama. Ini adalah organ-organ yang membentuk saluran panjang, di mana makanan kita lewat langsung dari atas sampai ke bawah. Kelompok keduanya adalah organ pencernaan tambahan. Meskipun makanan nggak lewat ke sini, tapi organ-organ ini super penting karena mereka adalah pabrik yang menghasilkan enzim dan cairan untuk membantu proses pencernaan kita. Jadi, keduanya harus kompak dalam bekerja sama ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling seru, yaitu mengenal organ sistem pencernaan manusia. Kira-kira ada apa saja ya di dalam tubuh kita? Nah, setelah kita tahu pembagiannya, ini dia daftar organ-organ yang akan kita bahas. Untuk organ pencernaan utama, urutannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan, kita punya kelenjar-kelenjar hebat, yaitu hati dan pankreas yang bertugas menghasilkan enzim-enzim penting. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian pertama, yaitu organ pencernaan utama. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah jalur tol atau jalur utama yang dilewati langsung oleh makanan kita. Penasaran kan apa saja isinya? Yuk kita bedah satu persatu mulai dari pintu masuknya. Cekidot. Oke, organ pertama yang akan kita bahas adalah rongga mulut. Nah, teman-teman, tahu nggak? Di dalam mulut itu terjadi dua jenis proses pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Mari kita lihat detailnya di slide berikutnya. Nah, ini di detailnya apa yang terjadi sih di dalam mulut kita. Pada proses pencernaan di sini itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada pencernaan mekanis. Nah, di sini ada gigi yang bertugas mengunyah makanan sampai halus, dan lidah yang fungsinya sangat penting untuk mengatur letak makanan, membantu menelan, dan tentu saja sebagai indera perasa kita. Yang kedua, ada pencernaan kimiawi. Proses ini dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Ludah ini gak cuma membasahi makanan agar mudah ditelan, tetapi juga mengandung enzim yang mulai memecah zat makanan secara kimiawi. Setelah melewati mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini fungsinya sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi hal yang sangat luar biasa, namanya gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Jadi, otot-otot di kerongkongan kita akan melakukan gerakan berkontraksi atau meremas-remas secara otomatis untuk mendorong makanan yang sudah menjadi gumpalan atau bolus supaya bisa masuk ke dalam lambung dengan lancar. Baik, setelah melalui kerongkongan, makanan sampai di lambung. Di sini terjadi dua proses pencernaan sekaligus. Secara mekanis, dinding lambung akan bergerak mengaduk-aduk makanan, sedangkan secara kimiawi, makanan dicerna dengan bantuan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung 3 zat penting, yaitu yang pertama, asam klorida atau HCl, yang bertugas membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua, ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga, ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Perjalanan berlanjut ke usus halus.
Tahukah teman-teman, usus halus adalah saluran terpanjang dalam sistem pencernaan kita, yang panjangnya bisa mencapai 6 hingga 8 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, yang merupakan muara dari saluran kantong empedu dan pankreas. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, tempat di mana enzim-enzim seperti lipase dan laktase bekerja menyempurnakan pencernaan. Dan yang terakhir, ada ileum atau usus penyerapan. Di sini terdapat jonjot usus yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus agar penyerapan sari makanan jadi lebih maksimal. Nah, setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan tadi akan masuk ke usus besar. Nah, fungsi utama dari usus besar ini adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan kita. Jadi, kalau sisa makanannya terlalu cair, usus besar akan menyerap airnya kembali. Di dalam usus besar ini juga terjadi proses yang sangat penting, yaitu pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri baik bernama E. coli. Sampailah kita di bagian akhir dari saluran pencernaan kita, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai jalan keluar tinja atau sisa makanan dari dalam tubuh kita. Namun, sebelum benar-benar dikeluarkan, tinja tersebut akan disimpan sementara di dalam bagian yang disebut rektum. Nah, kalau rektum ini sudah penuh, barulah anus menjalankan fungsinya untuk membuang sisa-sisa tersebut dari tubuh kita. Setelah kita menelusuri seluruh jalur utama tadi, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu organ pencernaan tambahan. Nah, seperti yang sempat saya singgung di awal, organ-organ ini memang tidak dilewati makanan secara langsung, tetapi peran mereka sangat krusial karena mereka menghasilkan cairan dan enzim yang membantu menyempurnakan proses pencernaan kimiawi di dalam tubuh kita. Mari kita lihat siapa saja sih mereka. Tambahan yang pertama adalah hati. Teman-teman harus tahu, hati ini adalah kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi utamanya dalam sistem pencernaan adalah menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu ini mengandung garam empedu, bilubirin, dan elektrolit yang nantinya akan membantu proses pemecahan lemak di usus halus kita. Nah, teman-teman, organ tambahan yang terakhir adalah pankreas. Pankreas ini terletak di dekat lambung kita. Fungsi utama dari pankreas dalam sistem pencernaan adalah menghasilkan getah pankreas. Di dalam getah ini terdapat 3 enzim super penting, yaitu enzim amilase yang bertugas mengubah amilium menjadi maltosa atau glukosa. Kemudian ada enzim tripsin yang bertugas mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enzim lipase yang bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu tadi penjelasan lengkap mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, mulai dari organ utama hingga organ tambahan. Luar biasa ya teman-teman, betapa hebatnya tubuh kita bekerja setiap hari untuk mengolah makanan menjadi energi. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak